apa? Ya, Supaya dengar engkau itu dulu, tidak saya ada menyampaikan di sini karena kebohongan. mereka bertanya, saya jawab secara bercanda karena saya mau jawab secara literal. Pekerjaan iblis itu adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Itu adalah pekerjaan Oke, iblis. sekarang kau bilang iblis, tau? Sekarang tak tanya di mana Yesus dibaptis umur 3 tahun dipercik kepalanya. Ayo iblis, iblis Elohim. Ah, Nah, lanjut iblis Oke. Elohim. Jangan bicara, jangan khotbah, saya butuh ayat. Ya Ayatnya mana? dengar Iblis dulu Elohim. gurumu lagi. Pengikut Saya gereja panggil setan. kau Woi, iblis Elohim Lucifer. sekarang. Penyembah Lucifer, kau tenang penyembah Iblis Lucifer. Elohim, iblis Kau ini Elohim. penyembah Lucifer, jadi Di kau mana tenang dulu iblis ketika saya Elohim? menjelaskan. Di mana Jangan iblis kau Elohim? Yesus dibaptis potong-potong. umur 3 tahun kayak kau dipercik Kau kepalanya. bawa aja si Umar ini, si Valen ini hadapi saya pun saya sedikit pun tak gentar kalian dua ini. Aduh, Ngerti kalian dua? Kau sama saya saja udah gemetar, apalagi sama Umar kau. Kau petantang-petenteng di sini, Nah, kau sudah ajak Valen lanjut, di sini mana pun. ayatnya? Kau buat Ayo. kalian dua itu merengek-merengek di sini, mengerti kalian? Udah iblis Elohim, mana ayatnya? Yesus dibaptis umur 3 tahun dipercik. Kau lihat itu. Mana ayatnya? Muhammad Zulfikar Jangan itu malu di mendukung sini, saya kau. itu. Dengar nggak itu? Kau lihat komen di bawah itu. Komen apa Misteri di bawah? Elohim, gas. Nah itu. Nah, saya Jadi gas orang juga, itu kau. banyak mendukung saya pernah karena dukung. saya itu tidak mengajarkan tentang kesesatan seperti yang kau ajarkan kepada Ya. orang-orang. Di mana Yesus dibaptis umur 3 tahun? Kalau Orang kau- Muslim kau juga sesat. tidak akan terima kalau Di Isa mana itu Yesus di dibaptis atas 3 itu tahun, membuat batako, Bahlul? membuat rumah. Elohim Makanya Bahlul, kesesatan-kesesatan gimana seperti Yesus? ini Gimana? saya harus Saya tadi perbaiki. bercanda dengan mereka karena pertanyaan mereka Jadi bercanda. kau ini kerangka Saya jawab berpikirmu dengan ini harus bercanda. diperbaiki. Gak bisa ribut ya kali ini nih ya. Woi, Oh iya, bisa ribut maaf, ya. maaf kalau kami Yesus ribut, dibaptis maaf. umur Woi, 3 gak tahun. bisa ribut ya. Ya maaf kami ribut, maaf. Di mana Elohim? Yesus dibaptis 3 tahun percik kepalanya. Ayo. Oke, saya Oke, akan. kasih ayat, jangan khotbah. Saya nggak butuh Iya khotbah. kau selo, Ya lanjut, Woi, mana ayatnya? woi, penyembah Lucifer. Bahlul, lanjut, mana Woi, ayatnya? penyembah Lucifer. Kau ini kan penganut gereja setan ini, saya tahu nih. Kau ini kan titisan dari Mongol ini. Mongol ini kan menitiskan ajarannya kepada kamu. Mongol kan sudah menjadi Kristen sejati. Nah, kau ini kan mengikuti Mongol stres ini. Jadi kau ini penganut ajaran sesat, yaitu mengikuti gereja setan, menyembah kepada Lucifer. Udah baptis cuma rambut yang basah belagu kau. Itu nengok. Kalau Di bawah kau itu baptis Nike di Anthony itu Selam, setuju saya angkat dengan jempol saya sama bahwasan kau ini Kalau penyembah ada Lucifer baptis kau. Celupin kepalamu pakai air sepercik, nggak usah belagu. Kau Kau anaknya tahu nggak? Lucifer. Itu tengok. Di Ya, bawah itu ajaran- Baki Hana. Baki Hana itu mendukung saya. Ajaran Misteri Elohim, Lucifer jangan itu kasih kendor, bro. mengubah baptisan. Senggol dong, gas. Ingat, Elohim, ajaran Orang Lucifer di sini itu mengubah tidak akan baptisan. mendukung kau karena kau itu bernarasi Ajaran iblis sesat. itu mengubah baptisan. Orang di kau tahu nggak Ajaran netizen iblis yang mengubah nonton ini baptisan. mau Ajaran 400 orang iblis ini, mengubah baptisan. mereka tidak akan mendukung Ajaran kau iblis karena kau mengubah mengajarkan baptisan. kesesatan Ajaran kepada iblis orang-orang mengubah dengan baptisan, mengatakan Yesus Elohim. di surga itu membuat batako, Elohim, membangun rumah, ajaran iblis menjadi mengubah tukang. baptisan. Nah, Elohim, makanya ajaran kesesatan-kesesatan iblis seperti mengubah ini itu baptisan. harus diluruskan. Ajaran iblis mengubah baptisan, Elohim. Aku nanya kau dulu, kau ini Kristen apa sebenarnya kau ini? Cuma dengan baptisan Kristen saja apa kau kau? menangis hari ini, Elohim. Saya kasih tahu kau. Kau Kristen apa kau, saya tanya? Kenapa? Saya Kristen karismatik. apa kau ini? Saya karismatik. Kau Kenapa? karismatik? Iya. Oh, karismatik ya, oke. Baptisanmu baptisan apa? Saya baptisan selam seperti Kristus. Kenapa? Oh, berarti Oh, semua berarti yang dilakukan oleh percik saya karismatik. umur 3 tahun, Dengar dulu Elohim. keong racun, Lucifer. ular berkepala Jangan kau. 2, dengar. Hei, Elohim Bos Lucifer. kau lagi ngomong, Elohim iblis. kau tuh Hey, ngadu Elohim teh di iblis. Yang belakang dibaptis sambil minum percik. kopi, makan roti, isap Elohim rokok. Kau iblis dengar saya yang dibaptis ngomong. percik. Jangan sok-sokan di sini kau. Paham kau? Kau pikir Kau lihat saya di mau bawah main itu sama meme kau? bos, kau lihat kau dengar di bawah itu. Semuanya dukung meme bos. Nggak ada nama kau disebut di bawah itu. Saya nggak butuh dukungan. Iya, orang itu nggak dukung kau karena kau di sini mengajarkan kesesatan di sini. Orang nggak dukung kau, bro. Saya ada di room Makanya sini jangan karena kau Kristus, mengajarkan bukan kesesatan karena di sini aku. supaya Kau kau paham didukung. kau. Kau mengajarkan kesesatan ya orang nggak mau dukung kau. Gue dukung Karen. Gue dukung Karen penuh berarti- kasih. Saya Berarti Karen Ustaz penuh Tunggu ini kasih. setuju Misteri dengan dia Elohim penuh mengajarkan kebencian. kesesatan ini. Misteri Elohim penuh kebencian. Gue dukung Karen.
tepung terigu, saya enggak butuh dukungan, paham? Saya enggak butuh Tapi dukungan. cuma Donat. percuma juga Bang Ustadz Tunggul. Nggak Ustadz Tunggul butuh, di saya bawah dari itu 2019 400 orang ada di mendukung TikTok, saya, Ustadz nggak Tunggul butuh sendiri yang dukung dia. follower, nggak cari koin saya. Saya di TikTok itu bukan Bos, baru karena kemarin. seru. Elohim. Aku dukung meme bos. Maju terus meme bos. Nggak Ah, ada itu di bawah semua. Di bawah semua tulisnya Karen itu. Karen, Bang Karen. Zulfikar dukung saya, kok Ustadz Tunggul Di bisa bawah dukung Karen ini loh. 383 orang dukung Karen. Lanjut, Elohim. Di mana saya tanya ayatnya, di mana Yesus dibaptis umur 3 Di tahun bawah kalau dipercik. dukung meme bos tuh ketik misteri Elohim ketik di bawah itu. Kasihan deh lo, kasihan. Nggak ada yang dukung meme bos, nggak ada. Dukung Karen Ada. semua. Agama Yang di bawah itu kalau mau dukung misteri Elohim ketik meme bos, ketik. Elohim udah satu orang udah muncul. menjadi Karen satu baptisan orang. percik. Paham Elohim, Elohim kau? muncul. Tepung terigu, hanya iblis yang mengubah baptisan salam jadi baptisan percik. Paham kau, Elohim iblis? nengok. Di bawah itu orang dukung Elohim bukan kau. Saya enggak butuh dukungan mereka enggak mendukung saya enggak butuh. Saya enggak butuh koin di sini. Saya ada di sini karena Kristus, bukan karena pendukung bahlul kayak kalian. Paham kau? Kau ini karena Kristus, tetapi kau menjelek-jelekkan Kristus dengan mengatakan di surga Kristus itu Saya menjadi dari tukang. tadi mereka bertanya bercanda. Bukan dari Saya tadi menjawab kau bercanda. bertakia di sini, makanya Ya, aku itu kau menjawab. memperbaiki Ya, sekarang otakmu saya yang tanya, lagi di mana konslet. Yesus dibaptis umur 3 Aku tahun. dukung percik. Karen. Ayo. Elohim di mana? Di mana ayatnya Yesus dibaptis percik umur 3 tahun? Jadi Ayo jawab saya. kekosletan Ayo, di mana? Kalau kau otakmu bukan ini memang iblis, harus berarti kau diperbaiki. setan. Gundurwo berarti kau, karena kau pakai ninja. Jawab Jadi tuh. kau ini Makanya pakai ninja. dengar apa? penganut ajaran sesat, penganut Kau- ajaran Lucifer ini, Penganut jangan ajaran kau sesat, kau berkuar-kuar di atas karena rum-rum itu hanya baptisnya untuk menyesatkan percik. orang. Iya, memang yang baptis percik menyesatkan. Ya, Tepung kau terigu. menyesatkan orang itu dengan narasi-narasimu itu, kau menyesatkan Narasi-narasi orang, apa? bro. Ya sekarang kau mau bernarasi apa? Kita itu narasi ayat. Saya mau tanya, kau belum jawab. saya Bernarasi bukan menerasi, bro. Yesus- Bernarasi Yesus kau. dibaptis 3 tahun kau tidak jawab. Kau mau Bahasa bernarasi apa Indonesia sekarang? kau aja acak-adul kau Coba ini. Kau mau bernarasi Memang apa? Tak benar-benar. jawab kau pun narasi. Ayo, Hei. kau mau bernarasi apa? Woi, gula Ya, pasir, woi. dengar. Woi, ayo, woi. Gula pasir ini memang Ya, gawat donat kali gula duluan, pasir donat. ini memang. ya. Wajahmu donat pesek ini. Lanjut, donat pesek. Oke, gula pasir Kau dengar ya, gula Elohim, pasir tapi ya. pesek kau. Mancungin sedikit hidungmu baru biar kau Kamu bilang ini Elohim. bilang tadi Tidak ada ajaran Elohim kami pesek kayak itu, kau. Lanjut. kamu tadi bilang begini, ajaran kami itu selalu mengikuti teladan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi ketika Yesus itu dibaptis selam, kami selam. Iya. Jadi teladan-teladan Yesus yang lain itu, apakah kalian sudah mengikuti semua atau belum? Sekarang saya tanya, kau sudah mengikuti teladan Elohim belum? Elohim yang mana sekarang? Ya, kau punya Elohim nama itu ini loh, misteri Elohim. Kau sudah teladan dodol Elohim Garut. belum? Elohim donat, itu. donat pesek, donat pesek. Dengar. Kau Elohim- ini tidak bisa Elohim itu mendefinisikan mancung Elohim hidungnya, nggak pesek Tuhan kayak kau, dengan Yesua Elohim. Hamasiah kau ini. Jadi kau ini asal keluar dari dalam mulutmu aja kau ini. Asal bunyi kau ini. Asal bunyi apa? Di mana Yesus Kau tidak dibaptis bisa 3 tahun? mendefinisikan Ya, sekarang saya tanya, mana Elohim, ayatnya lalu Yesus tiba-tiba dibaptis 3 tahun? kau ini Di memang mana benar-benar Yesus dibaptis gawat 3 ini. tahun, Bahlul? Inilah terlalu kebanyakan Di mana menyembah Yesus iblis, dibaptis kayak gini 3 tahun akibatnya. dipercik, Bahlul? Bahlul, di Jangan mana kau ayatnya kebanyakan Yesus menyembah dipercik 3 iblis. tahun? Di Dengar, mana Yesus dipercik 3 kebanyakan tahun? menyembah Bahlul? iblis kayak gini akibatnya. Bahlul, Elohim Bahlul, di mana Yesus dipercik 3 tahun, Bahlul ayatnya? Ayo, Kok jadi Bahlul. aku yang bahlul? Yang bahlul Memang itu kau kau bahlul. yang mengajarkan Kenapa kau kepada tidak orang-orang mengubah bahwasan kau punya Yesus caranya? itu Nggak di atas ada surga Yesus itu dipercik 3 tahun, membuat Bahlul. Batako menjadi tukang. Itu Bahlul. bahlul kau. Kita lagi bercanda tadi. Makanya Mereka bahlul bertanya Arab secara itu jangan bercanda. kau sematkan Saya menjawab kepada secara dirimu bercanda. itu. Yesus sudah keberatan, kok kau keberatan? Enggak, gua saksinya. Aku Kristen sejati. Misteri Elohim, gua Yesus saksinya. keberatan, kau yang keberatan. Karen ketika bilang itu konteksnya adalah Yesus melayani, sedang membangun rumah. Yesus itu melayani di- itu Ustaz Unggul itu di dunia, di surga tidak lagi melayani, dia yang Kan dilayani. tadi maka. Karen bilang, aku akan ke rumah Bapakku mempersiapkan segala sesuatu bagimu. Perkataan tukang bagi Karen bukan penghinaan, Bisa tapi menangis, Bi. konteksnya melayani. Benar Karen, kau salah misteri Melayani itu Elohim. ketika di dunia, Yesus di surga itu tidak lagi melayani Udah, manusia, kau baptis selam dulu, tetapi baru manusia kata yang kau akan sama melayani Elohim. Tuhan. Oh salah, ini sesat misteri Elohim.
Kalau Yesus dunia itu Tuhan kalau melayani Yesus manusia. naik ke surga nganggur-nganggur, berarti kau ditelantarkan sama Yesus. Bener Karen, lanjut Karen, sikat ini meme bos. Yesus itu naik ke surga itu menyediakan tempat bagi kita. Itu bukan berarti dia menjadi pelayan, Karen, sesat. Ya Yesus sudah, itu ketika dalam keadaan sebagai kalau manusia ngomong itu sama memang saya, dia merendahkan kau diri baptis menjadi selam dulu. pelayan. Jangan baptis Dengar. percik, karena baptis percik Makanya kesesatan-kesesatan seperti ini itu jangan kau pertontonkan kepada orang-orang supaya orang tersebut jangan sesat. Dengar. Saya tidak lagi mempertontonkan ke orang-orang. Saya lagi menjawab pertanyaan mereka sambil kita ketawa-ketawa. Begitu loh. Bukan karena tidak Kau ada tertulis. pertontonkan dengan narasimu yang liar itu yang dengan Yesus koslet-koslet tidak otakmu keberatan itu. kok. Selama ini saya Kau berbicara pertontonkan narasi kepada begitu, Yesus tidak orang. keberatan. Kenapa Maka kau saya sudah keberatan, katakan dari Paulus? tadi kesesatan-kesesatan seperti ini harus diluruskan oleh meme bos debater. Oh, emang kau Yesus? Paham? Yesus saja tidak keberatan. Saya sudah ketemu Yesus loh 2 kali. Kau ketemu Yesus itu tidak berapa kali? keberatan. Kenapa? Karena kau adalah pengikut Lucifer, makanya dia tidak keberatan. Pengikut Lucifer itu adalah mengajarkan tentang kesesatan seperti yang kau ajarkan tadi. Paham? Kau baptis dulu lah ya. Makanya kau buat kau malam ini. Tepung terigu kau mau ngajar saya ya. Donat kau mau ngajar saya. Pesek itu lo dikasih mancung dulu pesekmu itu ya. Baru kau banyak mulut lo di sini ya. Kau sama Luga operasi plastik dulu baru naik ke sini lo. Ya. Kenapa diam? Katanya mau bikin saya menangis. Belum menangis saya ini lo. Nangis misteri Elohim, dia diam aja Karen. Kabur malah Karen. Kabur. Tai kalian. Ini tritunggal tepung tiga terigu begini, tepung segitiga biru begini sudah. Mereka itu cuma bacot. Skornya 2-0 ya. 1-0 Karen versus Luga, 2-0 Karen versus meme bos. Mantap Karen. Mereka ini kan tepung terigu. Ya, di Alkitab dibilang baptis selam, mereka baptis percik. Nggak tahu ayat mana. Ajaran iblis itu baptisan percik. Ayo ada yang pendeta baptis percik naik sini. Tak babat kau. Yesus saja dibaptis selam, kok kau baptis percik? Ajaranmu dari mana itu? Naik ke sini yang tepung-tepung terigu segitiga biru itu. Yang tritung-tritung, triwaiska, triwoska, apa itu, naik ke sini. Saya diamin kalian dari kemarin-kemarin tritung sama oneng-oneng ini, kalian melonjak ini. Kenapa dikabur ini? Nama sok-sok Elohim. Mukanya pakai ninja kayak pesek. Hidung pesek pakai ninja. Mau bahas apa lagi lo? Udah dapat ayatnya? Halo, Valen, kau jangan suka kiki lah, Valen kau. mau balas apa lagi? Udah dapat ayatnya? Valen, kau jangan hobi kiki lah. Udah Palen, saya suruh diam. Katanya kau mau bikin saya menangis. Ayo bikin saya menangis lah. Saya belum menangis dari 2018 di komal-komal begini. Udah sekarang begini aja. Kita dialog sportif, kita menggunakan lanjut, saya mau timer ya. Kita menggunakan timer. Kenapa engkau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan kenapa saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Di sini kita akan uraikan apa alasanmu. Mau nggak Butuh kalau moderator apa gue jadi tukang timer aja? Gue jadi timernya boleh? Kayaknya Ustadz Unggul lah yang harus jadi moderator atau timer ini. Karena di sini kita harus menguji. Kok anak itu dibuang? Ya. Loh? Mental. Enggak dibuang. Alamak. Nah, itu dia tuh. Oke, mantap. Berapa menit maunya? Misteri Elohim sama Bang Karen. Karen, mau nggak kau terima tantangan saya? Halo, kau jual saya beli cash, nyap pakai kredit. Oke, mantap. Lanjut. Nah Pakai ayat, sekarang ya.
Nah, sekarang sebelum kau melawan saya ingin tanya, kamu penganut Tritunggal atau Kawanes? Saya penganut dua Tuhan. Hah? Penganut dua Tuhan. Penganut dua Tuhan berarti di sini kita akan berdialog akal, logika, dan Tuhan berarti. Ya lanjut. Berarti memahami Tuhan harus menggunakan akal dan logika. Iya. Mantap, penganut dua Tuhan versus Tritunggal. Ya. Oke, baik. Saya akan memaparkan sedikit tentang paparan saya ya. Lanjut. Ini biar kau sadar. Jadi, Ustadz Unggul, sudah boleh saya bernarasi nggak ini? Siap. Berapa menit masing-masingnya? Dikasih kebebasan aja lah. Ya oke, tapi yang adil ya. Kalau Mimi bilang 2 menit, ngomong 2 menit, Karen juga 2 menit ya. Aku ngitung waktunya. Saya setengah menit. Saya tidak butuh 2 menit untuk orang kayak begini. Oke siap. Lanjut. Sekarang waktunya Misteri Elohim. Silakan. Waktu jalan ketika Anda bicara. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada members debater yang sudah menggulingkan seluruh pendebat-pendebat yang ada di Belum TikTok termasuk saya, maupun di YouTube. Jangan dipotong, Keren. Dewasalah dikit, bijaksanalah dikit dalam berdialog. Saya lanjutkan. Oke. Jadi malam hari ini saya menemukan ataupun saya mendengar sebuah statement dari si Karen ini, anak yang bijak dan si gula pasir ini, beliau mengatakan bahwasan dia adalah seorang Kristen, tetapi yang menjadi berbeda dengan saya di sini, dia mengatakan berbau-bau sedikit bidat. Beliau ini mengatakan bahwasan beliau ini adalah seorang Kristen, tetapi mengimani dua Tuhan. Nah, dua Tuhan ini dalam konteks apa? Apakah dalam konteks definisi berkaitan tentang nama Tuhan, ataukah dua Tuhan ini yang dimaksud ini dua hakikat Tuhan? Nah, ini yang belum dijabarkan oleh si penyesat ini, yang titisan daripada Lucifer ini, anak halu, anak mimpi. Ini saya belum tahu nih. Nanti sebentar kita sama-sama akan mendengarkan ya, apa yang dipaparkan dia. Karena bagi saya kalau orang yang mengklaim dirinya sebagai Kristen tetapi sudah mengatakan bahwa dia menyembah dua Tuhan, itu dipastikan bidat dan penyesat. Dan penyesat itu pantas kemana? Pantas akan dicampakkan ke dalam lautan api, seperti yang dikatakan oleh Yesus bahwasan iblis adalah sifat penyesat, maka Yesus akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mencampakkan mereka ke dalam lautan api. Nah, jadi saya lanjutkan tentang paparan saya berkaitan tentang Tuhan yang saya imani ini. Saya itu mengimani Tuhan adalah esa, tetapi mempunyai tiga pribadi, seperti yang digambarkan oleh Yesus di dalam Matius 28 ayat 19-20. Dia mengatakan bahwasan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya Yesus memberikan sebuah gambaran bahwasan Tuhan itu esa tetapi mempunyai tiga pribadi. Esanya di mana? Yesus mengatakan, Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu esa. Yesus mempertegas Tuhan itu esa, bukan dua seperti yang dikatakan oleh si penyesat ini. Si anak Lucifer ini mengatakan bahwa Tuhan itu dua. Jadi dia ini bertentangan dengan Yesus sendiri. Yesus mengatakan Tuhan satu, dia mengatakan Tuhan dua. Tetapi Yesus memberikan Tuhan itu waktunya cukup. Jadi Mr. Elohim menyampaikan konsep ketuhanan ini adalah tiga pribadi tapi satu hakikat yang tidak terpisahkan. Anda nggak boleh menghakimi orang lain keimanannya. Biar Bang Karen yang menjelaskan. Silakan Bang Karen, standby. Oke. Saya butuh 1 menit saja menjawab. Oke, silakan anak manja, saya dengar. Oke, jadi saya mempercayai Tritunggal itu Tuhannya Israel pada perjanjian lama. Perjanjian baru tidak ada Tritunggal lagi. Tritunggal sudah dibuang. Jadi yang ada di dalam Wahyu 1 ayat 1, di Wahyu 22 ayat 22-23 dan Wahyu 22 semuanya tentang Yerusalem baru. Di situ menjabarkan bahwa Tuhan itu bukan cuma satu lagi. Yesus Kristus menunggal bersama firman, Elohim menunggal bersama Roh Kudus. Dan di situ di Yerusalem baru dikatakan bahwa Elohim akan menjadi bait Allah, menjadi penerang di dalam surga. Ya, baca sendiri kau Bahlul, ya. Jadi Yesus Kristus yang akan menjadi raja sebagai penggenapan Elohim menjanjikan kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Itu saja jawaban saya, tidak perlu panjang-panjang Bahlul. Lanjut Bahlul. Oke, silakan Bang Misteri Elohim. Oke, dia juluki saya Bahlul, saya akan menjulukin dia anak Lucifer ya.
Lanjut. Jadi anak Lucifer ini sebenarnya begini, beliau ini tidak tahu definisi Elohim, tidak tahu definisi Allah, tidak tahu definisi Tuhan, dan tidak tahu definisi Yesua. Jadi beliau ini menjabarkan itu, kalau saya katakan seperti Satpol PP itu, dia itu membongkar barang orang itu rata. Jadi si anak Lucifer ini memang benar-benar udah gawat. Tidak bisa membedakan, tidak bisa mendefinisikan Elohim, Tuhan, Allah, ataupun Yesua. Inilah menjadi gawatnya ini ketika si penyesat ini datang menjelaskan tentang firman Tuhan kepada orang-orang yang tidak memahami tentang Alkitab. Wahai si penyesat, dengarlah meme bos ini. Karena meme bos ini menyampaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus secara langsung, secara lisan. Meme bos menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena dibimbing oleh Roh Kudus, bukan seperti kamu dibimbingin oleh si penyesat yaitu Lucifer. Dengan mengatakan bahwasan Tuhan itu adalah dua, itu adalah sebuah kesesatan yang dilakukan oleh si penyesat ini. Kamu tidak akan pernah menemukan perkataan-perkataan para nabi, baik Tuhan itu sendiri mengatakan Tuhan itu dua. Penyesat-penyesat seperti ini harus dibantai oleh meme bos. Kenapa? Ini akan mengajak orang masuk ke dalam neraka jahanam, seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran itu. Mereka mendefinisikan neraka jahanam, tetapi di dalam Alkitab tidak pernah mengatakan neraka jahanam. Tetapi Yesus hanya memberikan sebuah gambaran bahwasan penyiksaan-penyiksaan yang akan dilakukan kepada si penyesat ini yang bernama si Karen ini akan dicampakkan ke dalam lautan api. Jadi sebuah tempat untuk disiksa itu Yesus menggambarkan lautan api. Oke, saya lanjutkan tentang paparan berkaitan tentang Tuhan. Saya sudah menyampaikan kepada kamu tadi panjang lebar bahwasan meme bos ini telah dibimbing oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran kepada kamu bahwasan Tuhan itu esa. Tidak mungkin menjadi dua. Tuhan kalau sudah menjadi dua itu ondel-ondel. Tuhan kalau sudah menjadi dua artinya memiliki dua kehendak. Tuhan kalau sudah menjadi dua artinya Tuhan kalau sudah menjadi dua itu menjadi dua kehendak, menjadi dua pemikiran, menjadi dua hati, menjadi dua firman. Kalau Tuhan sudah menjadi dua seperti ini, berarti saya tidak mau lagi menyembah kepada Tuhan. Karena saya tidak mau menyembah kepada Tuhan menjadi dua, tetapi saya hanya mau menyembah kepada Tuhan yang satu. Itu kamu paham, jangan menyesatkan orang, paham? Oke, lanjut Bang Karen. Katanya dia dibimbing Roh Kudus. Apakah Bang Karen dibimbing atau tidak? Silakan. Ya, saya lupa ayatnya dalam Yohanes. Yesus mengatakan bahwa jika engkau tidak mengakui baik Bapa maupun anak, engkau adalah antikris, anak Lucifer, donat. Ya, saya baca lagi yang ayat Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 1 baca ya. Taruh di otakmu, donat Bahlul. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada Yesus Kristus supaya ditunjukkannya kepada Yesus Kristus, kepada hamba-hambanya Yesus Kristus apa yang harus segera terjadi. Saya baca lagi ya, Wahyu 21. Biar kau paham loh. Ini Bahlul ini terlalu banyak minum air got. Sebentar, Wahyu 21. Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalam, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi ada berapa? Ada dua. Paham kau Bahlul? Baca terus sampai ayat 22. Sudah cukup penjelasan saya. Kau baca sendiri, jangan kayak anak kecil disuap terus. Bahlul. Makan waktu Bahlul. Lanjut. Oke, silakan dilanjutkan Misteri Elohim, standby. Iya. Beliau ini menjuluki saya anak kecil selalu disuapi oleh orang tuanya. Ya, baik. Sekarang saya akan menyuguhkan sebuah cerita yang sangat menyakitkan hatimu ya. Jangan cerita. Jadi begini ya. Sabar kau. Tolong jangan dipotong Bang Karen. Tolong jangan dipotong. Di sini saya butuh ayat. Bukan masalah khotbah, saya ini memberitakan kebenaran kepada kamu, biar kamu sadar. Saya lanjutkan ya. Jangan bukan Karen, cerita, saya lanjutkan ya. Bawa ayatmu. Dengar. Di perjanjian baru Tuhan itu esa. Ayo bawa.
Setelah Dengar dulu. dia lanjut. Tidak Jangan tahu. kau potong lah, bro. Sekarang kita akan kaitkan dengan akal dan logika, dan kita akan korelasikan kira-kira apa yang kamu sampaikan tadi itu diterima oleh akal manusia atau tidak. Ternyata ketika kamu mengatakan Tuhan ada dua, itu akan berbenturan dengan akal dan logika manusia berpikir. Kamu tahu nggak, akal tidak akan menerima ketika Tuhan yang kita klaim sebagai pencipta alam semesta ini memiliki dua kehendak. Akal dan logika tidak akan terima ketika kamu mengklaim bahwasan Tuhan itu menjadi dua. Karena tidak mungkin akal akan menerima Tuhan itu memiliki dua pemikiran, dua kehendak, memiliki dua sifat yang bertentangan. Ini kamu sangat keliru. Masa Tuhan mau menciptakan alam semesta harus bernegosiasi dulu? Kata si Tuhan A, aku mau menjadikan alam semesta itu seperti ini. Lalu si Tuhan B mengatakan, aku tidak mau. Kamu harus mengikuti kehendakku. Artinya Tuhan dua ini yang berbeda kehendak ini akan berantem, akan tumbuh-tumbuhan. Apakah akal manusia ini akan menerima Tuhan yang kamu sampaikan ini? Ini maka saya katakan Oke, poinnya sudah didapat. Mr. Elohim, poinnya sudah didapat, tapi tolong Bang Karen tadi minta Anda juga membawa dalil. Tolong bawakan dalilnya tentang Trinitas. Oke, saya akan membawakan dalilnya tentang Trinitas. Trinitas itu sudah saya katakan dari tadi, Tuhan itu esa, tetapi mempunyai tiga pribadi. Tiga pribadi itu seperti apa? Tiga pribadi itu sudah digambarkan oleh Yesus di dalam Matius 28 ayat 29 sampai 30, lalu digambarkan oleh Ayub di dalam Ayub 33 ayat 4. Beliau mengklaim begini, Roh Allah telah menciptakan aku dan nafas Maha Kuasa telah membuat aku hidup. Jadi Ayub itu menegaskan bahwasan Ayub itu menegaskan bahwasan Tuhan itu adalah roh. Tetapi Musa dalam penjelasannya dia di dalam kitab Kejadian 1 sampai 6 dia mengatakan yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan. Dia tidak menjelaskan bahwasan yang menciptakan alam semesta ini adalah roh Tuhan. Lalu Yesaya mengatakan bahwasan yang menjadikan dia ini adalah firman-Nya Tuhan. Jadi Yesaya mengklaim yang menjadikan dia adalah firman-Nya Tuhan. Musa mengklaim bahwa yang menciptakan alam semesta adalah Yahweh. Lalu secara spesifik Ayub itu menjelaskan bahwa yang menjadikan dia adalah roh Tuhan, bukan firman-Nya Tuhan, bukan Tuhan, tetapi rohnya Tuhan yang menjadikan dia. Maka Yesus itu memperkuat apa yang dikatakan oleh para nabi di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dia memberikan sebuah gambaran bahwasan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini Oke, pas. Udah. Cukup waktunya 2 menit 35 detik. Ya, jadi ketegasannya tadi ditanya oleh Misteri Elohim, apakah bila dua Tuhan itu tidak saling bertentangan kehendaknya atau keinginannya? Terus disambung juga dengan dalil. Silakan Bang Karen sekarang ditanggapi atau dihajar ini Memebos nih. Silakan standby. Jadi buat saya Tritunggal itu alanya Yahudi, ya. Ya betul, saya tidak akan menyangkali Tritunggal karena saya katakan bahwa keesaan Tuhan dalam perjanjian lama, ya dan amin. Ya, sebab tuh firman belum keluar berinkarnasi menjadi Yesus. Elohim itu esa. Ya, 3 menjadi 1, betul. Ada dalam Kejadian 1:26-27, saya bela kau Elohim Bahlul. Ya, tapi setelah firman keluar berinkarnasi menjadi Kristus, mati dan bangkit naik ke sorga, firman itu tidak keluar lagi dari dalam Yesus, balik kepada Elohim, paham kau? Firman itu tetap tinggal di dalam Kristus sebagai penggenapan janji Elohim kepada Daud menegakkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Dan itu adalah ambisi Elohim menjadi raja atas bangsa Israel. Makanya zaman dahulu tidak ada raja di bangsa Israel, hanya ada hakim-hakim. Oke, kalau kau kurang puas, baca kitab Wahyu berbicara tentang dua Tuhan, tidak berbicara tentang satu Tuhan. Makanya orang Yahudi tidak senang dengan orang Kristen, karena kitab Wahyu itu. Kitab Wahyu bukan kitab orang Yahudi.
Ya, itu kitab Wahyu pembicaranya adalah yang menerima wahyunya Yohanes, murid kesayangan Kristus yang menjaga ibu Bunda Maria. Ya, bukan yang Yohanes tidak dibaptis dengan air dipercik kepalanya, jadi otaknya tidak kayak kau Bahlul. Ya, saya lebih percaya Yohanes daripada percaya kau dan pendeta-pendetamu. Pendeta Bahlul yang mengubah baptisan selalu menjadi baptisan Oke, persik. waktunya Baptisannya habis, tidak perlu Bang sebanyak. Karen. Ya, sudah. jadi dijelaskan oleh Bang Karen, tidak ditolak Trinitas, tetapi itu di zaman dahulu, setelah kelahiran atau Yesus inkarnasi, Tuhan inkarnasi jadi manusia, itu menjadi dua, tidak tiga lagi. Silakan Misteri Elohim, standby. Saya sudah katakan dari tadi, kerangka berpikirnya si Karen ini memang harus diperbaiki. Saya sudah katakan bahwasan akal manusia itu tidak akan menerima ketika Tuhan itu dikatakan dua secara hakikat. Dari tadi kan saya sudah tegaskan kepada kamu, Karen, memahami Tuhan itu jangan kamu hanya menggunakan iman. Tetapi harus kau jadikan pakai ayat Wahyu loh. bentar Karen, bentar slow. Memahami Tuhan itu jangan kau menggunakan iman saja, tetapi kau harus jadikan akal dan logikamu itu sebagai kitab Wahyu. Moderator gimana, tegur dia. Ya, mohon jangan dipotong Bang Karen, tetapi Misteri Elohim juga tampilkan dalil, sebab Karen bicara selalu pakai dalil. Tampilkan dalilnya Misteri Elohim. Oke. Saya lanjutkan ya, nanti saya akan sampaikan tentang dalilnya, tapi saya ingin memperbaiki kerangka berpikir si Karen dulu. Jadi Karen, memahami Tuhan itu jangan hanya menggunakan iman saja, tetapi kamu juga harus menjadikan akal dan logikamu itu sebagai partner dalam memahami siapa Tuhan itu. Saya ulang sekali lagi ya. Kamu harus menjadikan akal dan logikamu itu sebagai partner dalam memahami siapa Tuhan. Kalau kau sudah mengatakan Tuhan adalah dua secara hakikat, maka engkau tidak menjadikan akal dan logikamu itu sebagai partner, tetapi engkau membenturkan antara akal dan logikamu itu dengan imanmu. Jadi kalau orang-orang yang berintelektual itu harus menjadikan akal dan logikanya itu menjadi partner dalam memahami Tuhan. Contoh seperti saya. Saya itu menegaskan bahwasan Tuhan itu adalah esa tetapi mempunyai tiga pribadi. Itu tidak akan berlawanan dengan akal dan logika saya, tetapi saya akan berpartner dengan akal dan logika saya itu untuk memahami Tuhan. Kenapa Tuhan itu esa? Ya wajar, Tuhan harus esa, tidak akan mungkin menjadi dua. Kalau Tuhan itu dua, dalam konteks penciptaan itu akan bertentangan, akan berantem. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan kalau dua itu artinya mempunyai kehendak yang berbeda-beda. Kalau Tuhan sudah mempunyai kehendak berbeda-beda, artinya berbenturan. Nah, otak tipis seperti kamu ini, otak dangkal seperti kamu ini harus diperbaiki harus diperbaiki kerangka berpikirnya. Nah, kerangka berpikir yang lawak-lawak seperti ini kau pertontonkan di atas komal-komal muslim ini untuk menertawakan dirimu sendiri di sini. Oke, 30 detik. Oke, silakan. Ya, Aku harus sebentar Bang Karen ya. Sebentar. Sambil nasi sambil makan ini. Bang Karen, mohon dijelaskan dengan lebih detail apakah berbenturan dua Tuhan. Tolong dijelaskan secara akal dan logika ataupun dalil. Tetapi saya peringatkan juga Misteri Elohim untuk berikutnya Anda belum membawakan satupun dalil tentang Trinitas. Lanjut Bang Karen, standby. Oke, jadi terima kasih ya buat moderatornya ya. Jadi dari tadi saya sudah bernarasi ya. Ayatnya ada di Wahyu. Di dalam kitab Wahyu tidak ada lagi Tritunggal. Tritunggal sudah dibuang, diberak. Ya, buat saya sudah diberak sama saya itu Tritunggal. Ya, yang ada di dalam kitab Wahyu adanya dua ilah. Ya, Yesus Kristus yang menunggal bersama Firman dan Elohim Bapa Yahweh bersama dengan Roh Kudus. Ya, ada dalilnya banyak di Wahyu.
Jadi kalian yang oneng-oneng sama segitiga biru yang tepung terigu donat-donat ini, mohon maaf, kalian tidak dipakai di Wahyu. Ya, ini yang benar sesuai dengan data. Ya, tanpa juga pakai Roh Kudus kita baca kitab Wahyu kita mengerti. Ya, jadi enggak usah lah. Kalian yang dibaptis percik, enggak usah ngajar kita yang baptis selam seperti Kristus Yesus. Ya, baptis selam dulu, baru kau ngajar saya, baru jadi guru saya ya. Karena saya mengalami sakit setahun, Yesus Kristus datang menyembuhkan saya sendiri. Bukan Bahlul Elohim kayak kau. Oke, sekian. Bagaimana Ustadz Unggul, saya lanjutkan narasi saya? Lanjut. Aku sedang azan di sini. Silakan disambung ya. Aku 5 menit salat. Kasih data Tritunggal dalam perjanjian Oke. baru. Iya, minta dalilnya Tritunggal dalam Bible. Kan data Tritunggal sudah saya sampaikan tadi. Yesus memberikan sebuah gambaran tadi di Matius 28 ayat 19-20 tadi, kan itu gambaran, bro. Jadi Di jangan kitab kau Wahyu. putar-putar lagi. Di kitab Wahyu, kan tadi saya bilang di kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu kan masuk perjanjian baru. Injil juga masuk perjanjian baru, bro. Makanya kau harus definisi itu, harus tahu. Mana ayatnya Tritunggal dalam kitab Wahyu? Saya minta ayatnya. Kau dari Oh, tadi jadi bernarasi, terus jadi kau tidak mengimani 4 Injil, tetapi kau hanya berfokus kepada kitab Wahyu gitu aja. iya. Karena saya lebih percaya Wah, Yohanes yang ini mempercayakan Yesus inilah daripada kesesatan yang sudah kau paparkan di atas ini, berarti Saya ini lebih gawat percaya ini. Kristus Yohanes yang dikasih Yesus yang menjaga Bunda Maria daripada Bahlul kayak kau. Paham kau? Apalagi cuma dibaptis percik. Siapa Ya yang mau kau percaya nggak kau? mau dengar, kau nggak mau Kau percaya, bawakan kau dalil tolak dalam 4 kitab Injil, Wahyu. tetapi kau hanya mau Itu menerima ada. Wahyu. Ini Ayo, kan bawa gawat kitab. ini. Yo, bawa ke dalam kitab Wahyu Tritunggal ayo. Saya langsung minta dibaptis percik lagi nih kalau ada. Bro, Ya lanjut. kamu menolak 4 Bro. Injil aja itu udah nggak masuk, bro. Itu udah malas aku. Kau menolak 4 Injil aja udah nggak masuk itu. Saya bilang bukan saya nolak 4 Injil Bahlul. Saya bilang di kitab Wahyu, kan referensi saya dari tadi kitab Wahyu. Ya. Karena kitab Wahyu saya lebih percaya ditulis sama murid kesayangannya Yesus, si Yohanes, yang menjaga Bunda Maria sampai wafat, mati tua, ndak mati syahid. Paham kau? Bawa dalam narasimu dalam kitab Wahyu Tritunggal. Tak goreng kau donat di sini. Lanjut. Bentar, saya lagi makan ini, saya lagi makan. Saya itu yang lain dulu. Kau donat.